Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Tarisha Nur Aprilia. Nah, membahas mengenai puisi. Puisi dibagi berdasarkan jumlahnya atau bentuknya, dibagi menjadi dua. Ada puisi berpola dan juga puisi tidak berpola. Nah, pertama kita akan membahas mengenai puisi berpola. Puisi berpola ini terdiri dari 9 puisi, yaitu ada puisi 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris, 7 baris, 8 baris, dan 14 baris. Nah, pertama kita akan membahas mengenai puisi 1 baris. Nah, yaitu puisi 1 baris yaitu bidal. Bidal merupakan puisi 1 baris. Bidal adalah salah satu jenis puisi lama dalam sastra Melayu yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, dan nasihat. Bidal termasuk dalam kelompok puisi lama asli Indonesia karena bentuknya tidak panjang dan murni menggunakan bahasa Melayu asli, tidak terpengaruh kesusastraan luar atau asing. Bidal sendiri merupakan bahasa yang memiliki kiasan yang biasa digunakan secara halus. Maksudnya yaitu bahasa yang tidak terang-terangan. Artinya, orang yang mendengar ujaran bidal harus mendalami dan meresapi arti dari ujaran bidal itu. Nah, adapun jenis bidal berdasarkan asal kejadiannya yaitu bidal dari lingkungan saudagar atau pedagang. Contohnya, murah di mulut, mahal di timbangan. Artinya mudah berjanji tapi tidak mau menepati janjinya. Kemudian ada bidal dari lingkungan rumah tangga. Contohnya, sambil berdiam nasi, masak, yang berarti sambil mengerjakan sesuatu, pekerjaan lain juga terselesaikan atau mengerjakan lebih dari satu pekerjaan secara bersamaan. Selanjutnya, bidal dari lingkungan petani, contohnya pagar makan tanaman, yang berarti orang yang dipercaya menjaga sesuatu justru merusak yang dijaganya. Kemudian ada bidal dari lingkungan nelayan, contohnya ombak yang kecil jangan diabaikan, artinya hal-hal yang kecil jangan disepelekan. Yang selanjutnya, bidal di lingkungan guru dan ulama, contohnya berguru kepalang ajar bagai bunga kembang tak jadi, yang berarti kalau kita hanya setengah-setengah dalam melakukan pekerjaan, tentu tidak akan dapat mencapai hasil yang memuaskan. Selanjutnya ada bidal dari dongeng atau novel, contohnya seperti kata hendak jadi lembu, yang berarti orang yang memimpikan sesuatu hal yang tinggi tanpa ingin berusaha keras. Kemudian jenis bidal secara umum. Yang pertama ada ungkapan. Ungkapan adalah kiasan pendek yang terdiri atas 2 patah kata. Contohnya, panjang tangan yang berarti suka mencuri. Kemudian ada perumpamaan. Perumpamaan adalah kalimat yang membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan lain yang ada di alam. Biasanya dimulai dengan kata seperti, umpama, laksana, bagai, sepantun, atau bak. Contohnya, bagai air di daun talas, yaitu orang yang tidak punya pendirian. Selanjutnya ada peribahasa. Peribahasa adalah segala bentuk atau cara berbahasa tidak dalam arti sebenarnya. Contohnya, masuk tak genap, keluar tak ganjil, yang berarti orang yang tidak dihargai dalam masyarakat. Kemudian ada pepatah. Pepatah adalah kiasan yang tepat dan langsung untuk mematahkan cakap orang sehingga lawan berbicara tidak dapat berkilah lagi. Contohnya, besar pasak daripada tiang, yang berarti besar pengeluaran daripada pendapatan. Selanjutnya ada pameo, yaitu pameo adalah kalimat pendek yang pada mulanya hanya diucapkan oleh seseorang aja, tapi pada suatu waktu ditiru oleh orang banyak. Contohnya, maju terus pantang mundur, yaitu sekali merdeka tetap merdeka. Kemudian ada tamsil, adalah kiasan yang bersajak dan berirama. Contohnya, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Kita membacanya dengan nada bukan? Yang berarti orang yang makin tua usianya makin berbuat seperti anak muda. Kemudian ada kata-kata arif, yaitu ucapan yang berupa kiasan yang mengandung kebijaksanaan. Contohnya, sedia payung sebelum hujan, yang berarti berjaga-jaga dahulu sebelum terjadi sesuatu yang kurang baik. Selanjutnya ada ibarat. Ibarat adalah perumpamaan yang lebih tegas daripada perumpamaan biasa karena diberi penjelasan lebih lanjut. Contohnya, bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan tak mau, yang berarti orang yang hidupnya sangat merana.
Selanjutnya yaitu ciri-ciri bidal. Yang pertama, biasanya berupa kalimat singkat yang memiliki makna kiasan atau figuratif yang bertujuan menangkis, menyangga, ataupun menyindir. Kemudian pengungkapan pikiran dan perasaan demikian tidak secara ibarat dan perbandingan. Kemudian itu sebagai lambang suatu perbuatan. Selanjutnya yaitu struktur bidal. Ada banyak bentuk puisi lama atau bidal ini, yang mana biasanya berupa satu atau lebih kalimat pendek, berupa satu atau lebih kalimat pendek berupa perumpamaan, kalimat barat atau sanggahan. Penulisan bidal terdiri dari beberapa kategori yang perlu diketahui. Nah, setelah teman-teman mengetahui bagaimana puisi satu baris tersebut, selanjutnya saya akan membuat contoh sendiri mengenai dari puisi satu baris tadi. Nah, yang pertama yaitu bagai menyiram tanaman yang sudah mati. Nah, ada sesuatu yang jika memang sudah selesai, maka sudahlah demikian. Jadi kita tidak bisa lagi, sama seperti yang andaikan kita tidak bisa lagi menyiram bunga yang sudah mati. Buat apa? Tidak akan tumbuh dan tidak akan berbunga. Lebih baik kita bersiap untuk menanam bunga yang berikutnya. Kemudian yang kedua, lapar mata daripada perut. Nah, terkadang yang kita inginkan bukanlah yang kita butuhkan. Jadi kita tidak boleh serakah dan harus bersyukur. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, berbunga tapi tak berbuah. Nah, segala proses yang telah dilakukan namun tidak memiliki hasil. Sama seperti sebagian orang akan merasa proses atau yang diandaikan di sini bunga akan sia-sia jika tidak mendapatkan hasil, yaitu yang diandaikan dengan buah. Nah, namun sebagian orang akan merasa hal itu tidak sia-sia, namun akan memberikan kita penghargaan atau pembelajaran dari proses tersebut, yaitu kita diandaikan sini kita melihat indahnya bunga mekar tersebut walaupun akhirnya dia tidak berbuah. Jadi kita tetap mendapatkan pelajarannya. Kemudian yang keempat, tiap bunga mekar di waktu yang tepat. Nah, berarti semua orang akan menemukan kejayaannya dengan waktunya masing-masing. Tidak semua bunga mekar saat matahari terbit, bukan? Namun ada juga bunga yang mekar saat matahari sudah tenggelam. Nah, ada juga bunga yang mekar sebulan sekali, atau juga ada yang mekar semusim sekali, setahun sekali, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, hijau di luar, masak di dalam. Terkadang kita hanya berpikir bahwa kita tidak memiliki sesuatu seperti orang lain, padahal sebenarnya kita sudah memilikinya. Sama seperti kita melihat mangga, dia masih hijau, tapi ternyata di dalamnya sudah masak, sudah kuning, gitu. Sekian dari saya mengenai puisi satu baris. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.